Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD, yang dimana kita coba beralih dulu ke time frame daily-nya. Ya, kalau kita perhatikan di time frame daily ini, ya GBP USD ini sudah berhasil breakout dari trend line-nya sebenarnya. Udah berhasil breakout dari downtrend-nya ya. Hanya saja masih tertahan di level harga 33.578. Karena kalau kita perhatikan area sini ya, kalau kita perhatikan di area 33.578 ini adalah area support become resistant, yaitu SBR-nya si GBP USD. Karena kalau kita perhatikan yang ini nih, pada tanggal 23 Desember ya, atau 22 Desember, pada saat dia breakout dari atas ini nih, dia langsung melakukan retest nih, dia retest lagi di sini nih, dia naikkan, dia retest naik lebih tinggi. Oke. Lalu ini pada saat dia breakout ke bawah, ya dia retest kembali, ya dia melakukan ini bukan retest, ini dia coba pullback kembali ke atas ya, dia coba untuk pullback kembali ke atas, lalu dia turun ke bawah. Nah saat ini dia sedang melakukan retest kembali di area 33.578 ini, dan ternyata dia pullback lagi ke bawah. Nah, kalau udah begini, cenderung harga itu akan bergerak ke bawah. Kalau saya perhatikan ya, harga itu akan cenderung untuk bergerak ke bawah, karena kalau kita lihat juga dari candle daily-nya ya, candle daily-nya ini untuk yang Jumat kemarin lebih besar ya daripada candle yang sebelahnya, candle buyer ya. Dan juga kalau kita perhatikan dari segi volume ya, dari segi volume juga volume seller di sini cukup tinggi dan hampir menyamai dengan volume buyer. Walaupun di sini kita lihat volume buyer-nya itu masih cukup tinggi di sini. Oke. Lalu kalau kita lihat lagi ya, kalau dia masih lanjut turun ke bawah, sebenarnya untuk GBP USD ini masih ada support yang cukup penting juga di area 31.585 ini nih. Kalau kita lihat ya, di area-area sini dia ada support penting juga di 31-nya, 31.585. Ini kita analisa untuk range besarnya dulu ya, baru tadi nanti kita coba masuk ke analisa intraday-nya. Nah kalau kita perhatikan, kalau dari reject sini ya, harga itu cenderung untuk turun ke bawah ke sini, target price di 31.545 ya, atau di 31.585. Baru dia akan coba naik lagi ke atas, karena kalau saya perhatikan harga itu cenderung untuk sideways di daerah sini nih, sampai nanti ada penembusan dari kedua sisi ini, tadi nembusnya ke atas atau dia nembusnya ke bawah. Pokoknya kalau saya perhatikan memang harga itu akan cenderung untuk turun kembali ya, turun kembali ke bawah untuk Senin nanti dengan level 31.585-nya. Oke, kalau kita lihat dulu dari isi weekly-nya. Kalau weekly memang secara penurunan kalau kita perhatikan sudah tertahan ya, sudah tertahan di area sini. Kalau kita lihat nih juga dia ada sideways untuk weekly-nya. Ya, dia ada sideways. Dan kalau kita ukur ya, kita coba ukur menggunakan Fibonacci. Kita ukur dulu untuk weekly-nya dengan menggunakan Fibonacci di sini. Ya, kita tarik, karena kan ini kan mengukur untuk kenaikan ya, jadi kita tarik dari bawah ke atas. Oke, dari bawah ke atas. Dan saat ini harga itu sudah menembus area golden ratio-nya ya, pada level harga 32.719 ya, ini area golden ratio-nya nih kalau kalian perhatikan. Ya kalau dia udah nembus golden ratio biasanya, dan juga dia kalau udah terjek di area golden ratio ini, ya biasanya dia itu cenderung untuk melakukan penurunan kembali ya, kemungkinan besar ke area 30.080 ini.
ya, atau pada area base di sini, karena kalau kita perhatikan sini ada area supply juga. Jadi kalau misalkan dia turun ke sini lagi ya, dia jebol 31.585 di sini nih, lalu dia turun kembali ke bawah, ya berarti dia ada di level harga ini di 31.000 di 29.341 sampai dengan 30.057 ya. Di sini ini adalah area next demand-nya dia kalau misalkan dia tembus area 31.000 nya. Ini adalah next demand area dia kalau dia tembus dari 31.585 ini ya. Jadi selama dia masih belum menembus area ini, ya selama dia masih belum bisa menembus area 31.585 nya, maka areanya cukup, maka kita bisa melakukan entry di sini. Ya dengan stop loss kita bisa stop lossnya itu mungkin ya di area 31.200 untuk stop lossnya. Tapi kalau dia udah tembus dari harga 31.200, maka kita lebih baik cut loss. Lalu kita tunggu lagi di area demand-nya di sini di 29.341 sampai 30.057. Jadi memang kalau kita perhatikan GBP USD ini cenderung untuk melakukan penurunan kembali, walaupun saat ini dia sedang berada di area demand yang cukup penting. Oke, kita coba lihat lagi di 4 jam, kita masuk ke mapping ya. Kita coba masuk ke mapping. Jadi ini mappingnya masih sama seperti kemarin, dan hanya saya coba update sedikit aja. Nanti akan saya coba share di channel Telegram Dina Trading ID untuk update-nya. Kalau untuk mapping ya, seperti yang saya bicarakan kemarin, area 33.532 sampai 33.744 ini adalah area supply yang cukup kuat untuk si GBP USD. Kenapa? Karena dia masih belum bisa menembus area ini nih. Dia belum bisa tembus. Ini juga dia belum bisa tembus. Ya, jadi ini memang sudah coba tuh ditembus dari tanggal 26 November sampai dengan sekitar tanggal 16 November ya, dia masih belum bisa menembus juga dan langsung turun ke bawah lagi. Ya, saat ini harga itu cenderung bertahan di area demand-nya. Kalau kita perhatikan di setup ini, demand-nya itu ada di level harga 32.214 sampai 32.348. Dengan supportnya lagi di bawahnya itu ada pada level harga 32.079, dan demand terendahnya itu ada pada level harga 31.714 sampai dengan 31.920. Nah, ini yang saya katakan ya, 31.620 ini adalah area support yang cukup penting juga untuk si GBP USD. Oke, kita pakai di sini. Oke, kita samakan aja dengan weekly-nya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di weekly kan di 31.585 ya. Jadi kita samakan aja dengan weekly di 31.585. Jadi ini adalah area support yang cukup kuat juga untuk si GBP USD ini. Ini area demand-nya dan ini area support-nya. Area demand ini saya ambil dari candle 1 jam ya. Kalian perhatikan yang ini nih. Oke, ini candle yang hijau ini. Candle hijau ini menandakan bahwa di area ini itu ada rejection cukup kuat. Ya, kita lihat candle hijau ini tadi dia buka memerah, dia ke bawah. Ya, ada sumbu panjang ya. Lalu tiba-tiba si buyer datang sehingga terjadi namanya pin candle. Ini bisa kita sebut sebagai pin candle. Karena candle hijau ini juga sudah makan di atas open merah yang sebelumnya. Lalu kalau kita perhatikan, setiap harga kembali ke area base ini atau area demand ini nih, ya, harga itu cenderung berbalik ke atas lagi. Kalau kita lihat nih, rejection di daerah sini cukup kuat, dia bisa langsung naik ke atas lagi. Lalu saat ini si GBP USD ini sedang berada di area 32.214 sampai 32.348. Lalu kita lihat nih di sini dia ada sedikit rejection lagi di sini nih.
Ya, jadi selama dia turun terjadi order block selama 2 kali nih. Jadi sini ada order block. Ya, ini ada order block lagi bertepatan di area demand-nya. Tapi saat ini sudah berubah menjadi area supply karena ini ditembus sama harga. Ini juga sama bertepatan di area demand ada order block yang saat ini sudah menjadi area supply. Ya, saat ini dia juga sama nih. Ada order block juga. Ini belum terbentuk order block, sorry. Ini masih ada rejection di area sini karena ini kan area supply, area demand-nya dia. Ya, jadi kalau misalkan next candle-nya itu merah lagi ke bawah, dia turunnya ke bawah. Ya, maka fix ini menjadi order block yang ketiganya dia. Ini kan order block 1, order block 2. Oh, sorry, sini ada order block lagi. Jadi ini udah terjadi 3 kali order block ya, atau buyer dihalang 3 kali sama si seller. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya, ini 3-nya. Lalu ini kalau misalkan terjadi lagi nih, kalau misalkan dia kejadian lagi, maka ini adalah order block yang keempatnya si GBP/USD ini, yang menandakan bahwa harga itu akan lanjut turun ya, kemungkinan dia akan turun ke area 31.714 sampai 31.920. Karena kalau kita perhatikan dari struktur turunnya dia nih, kalau kita perhatikan dari struktur turunnya dia itu masih sangat bagus sekali. Oke, jadi kemungkinan besar dia bisa begini. Nih, ini struktur turunnya si GBP/USD masih belum rusak, masih cukup bagus untuk turunnya. Jadi kalau misalkan kita mau entry di sini, kita pastikan dulu ada rejection dan kita pastikan dia bisa bertahan di atas area ini atau bertahan di area ini. Selama dia nggak bisa bertahan di area ini, maka lebih baik kita melakukan entry di bawahnya lagi, atau kita bisa tunggu di 32.079, atau kita bisa tunggu lagi di 31.714 sampai 31.920. Oke, nanti mappingnya ini akan saya coba share di channel Telegram Juna Trading ID dan juga grup Juna Trading ID. Jadi kalau mapping ini juga masih saya gunakan untuk trading minggu depan dan masih cukup valid ya untuk mappingnya. Mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai si GBP/USD ini. Jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya akan kalian tambahkan di channel di kolom komentar ya, atau bisa kalian join di channel Telegram. Di sana ada grup, nanti akan saya coba share linknya untuk bisa join ke dalam grup diskusi tersebut. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.